Seri 9 Pedang Kayu Harum, Pendekar Mata Keranjang, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 75. Para penonton juga memandang kagum dan beberapa kali mereka mengeluarkan seruan kagum karena pertandingan itu memang menarik sekali. Dari gerakan-gerakan Han Lo Jin, mereka yang berilmu tinggi dan hadir di situ seperti Lam Hai Giamlo, Qi Liong dan para tokoh lain, dapat mengenal bahwa orang ini menguasai berbagai macam ilmu silat. Ada gaya silat Xiao Lim Pai di dalam gerakannya, ada pula gaya silat Kunlun Pai dan partai persilatan lain. Pendeknya, setiap gerakan Han Lo Jin penuh dengan gaya berbagai aliran dari utara sampai selatan. Hal ini menunjukkan bahwa dia telah mempunyai pengalaman yang luas sekali, mempelajari banyak macam ilmu silat yang membuatnya amat lihai. Melihat kelihayan Han Lo Jin, diam-diam semua orang merasa kagum dan Lam Hai Giamlo girang sekali karena dia telah membayangkan mendapat dua orang pembantu yang hebat di samping Qi Liong, yaitu Hai Hai dan Han Lo Jin. Dengan adanya 3 orang pembantu yang tingkat kepandaiannya sudah hampir menyamainya itu, maka dia merasa kuat, apalagi masih ada Kulana di sana. Jangankan mereka yang nonton, bahkan mereka yang sedang bertanding itu pun merasa terkejut dan kagum sekali. Han Lo Jin berkali-kali mengeluarkan seruan kagum dan memuji sebab serangan apapun yang dia keluarkan, dari pilihan jurus-jurus paling ampuh, semua mampu dihindarkan oleh pemuda itu, baik melalui tangkisan maupun elakan. Dan dalam adu tenaga harus diakuinya bahwa tenaga sinkang pemuda itu kuat bukan main, mungkin lebih kuat daripada tenaganya sendiri. Di lain pihak Hai Hai juga tertegun saat melihat kelihayan lawan. Ilmu-ilmu silatnya yang paling hebat telah dikeluarkan, namun sulit baginya untuk merobohkan atau mengalahkan lawan. Apalagi mengalahkan tanpa merobohkan. Lawannya ini sungguh hebat dan seimbang dengan tingkatnya. Dalam hal tenaga sinkang mungkin dia masih menang sedikit, akan tetapi dia tidak tega untuk mengerahkan seluruh tenaganya, khawatir kalau sampai melukai atau membunuh orang itu. Setelah melihat kelihayan ilmunya, timbul pula rasa sayang di dalam hati Hai Hai. Orang ini belum dikenalnya bagaimana keadaannya, entah dari golongan sesat atau dia seorang pendekar aneh. Memang di dunia ini terdapat banyak pendekar-pendekar atau orang-orang sakti yang aneh. Di antaranya guru-gurunya, seperti Pek Mao Sanjin dan Song Lo Jin, juga termasuk orang-orang aneh. Bahkan 2 orang gurunya terdahulu, Si Tian Lama dan Ciu Xian Xin Kai, juga merupakan orang-orang aneh sehingga kalau dibuat perbandingan, lawannya yang mengaku bernama Han Lo Jin ini belum berapa hebat keanehannya. Dia tidak berniat untuk mencelakakan lawan ini. Di dalam hati kedua orang ini timbul suatu pertanyaan. Dalam uji ilmu silat mereka sudah merasa sukar untuk mendapatkan kemenangan, adapun pertarungan berjalan seimbang dan seru sekali. Lalu andai kata mereka itu benar-benar berkelahi, betapa akan seru dan mati-matian. Hei, tiba-tiba Hai Hai sudah menerjang lagi, kali ini dengan cengkeraman tangan ke arah ubun-ubun kepala lawan dan tonjokan susulan dengan tangan kiri ke arah dada. Han Lo Jin mengeluarkan seruan keras, menarik tubuh atas ke belakang sambil miringkan tubuh hingga cengkeraman ke arah ubun-ubunnya itu luput, sedangkan tangan kanannya diputar dari samping untuk menangkis tonjokan ke arah dadanya, dan disusul tangan kirinya membalas dengan menggunakan telunjuk dan jari tengah untuk menusuk ke arah mata lawan. Hai Hai kagum bukan main. Sungguh indah dan berbahaya gerakan lawan yang dengan kontan membalas serangannya. Maka dia pun menangkis dengan putaran lengannya. Duk, des, 2 kali 4 tangan itu bertemu kemudian keduanya terdorong ke belakang. Hiaat, tubuh Han Lo Jin sudah melayang ke atas dengan tendangan kaki terbang. Hai Hai juga menyambut dengan gerakan yang sama, yaitu meloncat ke atas kemudian menyambut serangan lawan dengan kedua kakinya pula. Des, bentrok hebat terjadi di udara tanpa dapat dicegah lagi. Lantas tubuh keduanya terpelanting. Jika Hai Hai tidak cepat-cepat berjungkir balik mematahkan luncuran, maka badannya akan terbanting. Kini keduanya telah saling pandang lagi, berhadapan dalam jarak 4 meter. Keduanya telah mengeluarkan keringat, akan tetapi tampak bahwa Hai Hai masih segar sedangkan lawannya sudah mulai terengah-engah. Hebat, engkau sungguh hebat, sangat pantas menjadi Ang Hongchu, kata Han Lo Jin sambil memandang dengan mulut menyeringai. Aku bukan Ang Hongchu, setan. Hai Hai berseru marah dan dia sudah siap menyerang lagi. Saat itu digunakan oleh Qi Liong untuk melompat ke depan, di antara mereka dan melerai. Sudahlah, saudara Tang Hai, Han Lo Jin, Ji Wei, kalian berdua, sudah memperlihatkan kepandaian dan kiranya sudah cukup, bukankah begitu, Beng Chu? Lam Hai Giamlo mengangguk-angguk. Saking tertariknya dia tadi sampai lupa. Jika tidak Qi Liong yang cepat maju melerai, lantas pertandingan itu dilanjutkan sampai seorang di antara kedua jagoan itu terluka atau tewas, sungguh amat sayang sekali dan berarti suatu kerugian besar baginya. Maka dia pun bangkit dan mengangkat kedua tangannya.
Sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Jiwie sudah memperlihatkan kepandaian dan kami kagum sekali. Mulai saat ini juga Jiwie menjadi pembantu-pembantuku yang dapat kami andalkan. Nah, marilah duduk, akan kami perkenalkan kepada rekan-rekan lain. Dengan gembira Lam Hai Giamlo kemudian memerintahkan orang-orangnya supaya menyiapkan hidangan besar dengan cepat untuk menghormati kedua orang pembantu baru itu. Terjadi keanehan di dalam perkenalan itu. Kalau Han Lojin benar-benar merupakan wajah baru, dan hanya Kiliong seorang yang pernah bertemu dengannya ketika dia menyamar sebagai seorang penggembala kambing suku Hui. Sebaliknya ketika Hai Hai dikenalkan, banyak wajah yang sudah dikenalnya berada di situ. Tentu saja dia telah mengenal Ji Sunbi, wanita pertama yang menanamkan gairah birahi dalam dirinya. Juga Min San Moko bukan orang asing baginya karena telah beberapa kali dia bertanding dengan Min San Moko dan Ji Sunbi. Ketika mereka semua tengah berpesta, muncullah dua pasang suami istri, yaitu Lam Hai Siangmo beserta suami istri Gua Iblis Pantai Selatan. Mereka masuk ke dalam ruangan makan, disambut gembira oleh Lam Hai Giamlo. Kebetulan kalian berempat datang. Mari sekalian ikut berpesta dengan kami, menyambut pembantu-pembantu baru yang luar biasa ini. Dia menunjuk kepada Hai Hai dan Han Lojin yang duduk di kanan kirinya. Melihat Hai Hai, dua pasang suami istri itu memandang dengan sepasang mata bersinar-sinar, penuh amarah dan juga kegentaran. Wah, agaknya kalian berempat sudah mengenal pemuda ini pula. Saudaramu datang, ternyata di sini sudah banyak orang yang mengenalmu dengan baik, hahaha. Demikian Han Lojin berseru sambil tertawa. Lam Hai Giamlo memandang tajam pada pemuda itu. Saudara Tang, benarkah engkau sudah mengenal kepada mereka berempat? Tanyanya heran. Hai Hai mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, bahkan Lam Hai Siangmo pernah menjadi ayah dan ibuku. Maksudku dulu mereka telah mengambilku sebagai anak pungut semenjak aku masih bayi sampai berusia 7 tahun. Dan mereka suami istri Gua Iblis Pantai Selatan ini juga sudah kukenal baik sekali karena mereka pernah mencoba untuk merampasku dari tangan Lam Hai Siangmo. Aku diperebutkan oleh kedua suami istri ini karena aku dianggap Sintong. Hai Hai tertawa. Sintong? Bukankah Sintong itu kakak kandungmu, Eng? Tanya Lam Hai Giamlo kepada Eng. Eng tersenyum pula. Tidak perlu dirahasiakan tentang itu karena memang dia pernah bercerita kepada Beng Cu itu tentang kakak kandungnya. Benar, Beng Cu. Semenjak kecil kakak kandungku Pek Han Siong dianggap sebagai Sintong dan dijadikan perebutan. Lalu oleh keluarga kami kakakku itu disembunyikan dan diganti dengan seorang bayi lain, yaitu Haiko ini. Kemudian Haiko lenyap dicuri orang, ditukar dengan bayi mati, kiranya yang menukar itu adalah Lam Hai Siangmo. Lam Hai Giamlo juga tertawa, lalu memberi isyarat dengan tangannya kepada dua pasang suami istri itu. Kenapa kalian berempat menjadi bengong setelah melihat saudara Tang Hai? Mari duduklah dan jangan khawatir, sekarang dia ini adalah rekan kita sendiri. Lupakanlah semua hal yang terjadi pada masa lampau, karena mulai sekarang kita harus mencurahkan perhatian untuk perjuangan kita. Berita apa yang kalian bawa dari saudara Kulana? Kami sudah menghadap saudara Kulana dan telah menjelaskan bahwa kini kita sudah siap dan sudah mengumpulkan banyak tenaga yang jumlahnya tidak kurang dari 1.000 orang. Dia menyatakan kegirangan hatinya dan dia mengirimkan bantuan emas kepada Beng Cu disertai suratnya. Siang Kuan Leng yang menjadi juru bicara mereka berempat lalu menyerahkan sebuah bungkusan yang kelihatan berat berikut segulung surat kepada Lam Hai Giamlo. Beng Cu ini menerima buntalan itu lalu meletakkan di atas meja. Meja berderak menahan berat buntalan itu dan begitu buntalan dibuka, semua orang langsung terbelalak melihat bongkahan-bongkahan emas murni yang berkilauan. Mereka menaksir bahwa emas murni itu beratnya tentu tidak kurang dari 500 tai. Lam Hai Giamlo membuka surat itu dan membaca. Wajahnya berubah girang dan setelah menyimpan surat itu ke dalam saku bajunya, dia pun memandang semua pembantunya yang kini lengkap hadir di situ. Cui, saudara sekalian, ada kabar yang sangat baik. Selain Kulana telah mengirimkan bukti bantuannya berupa emas murni untuk membiayai pasukan yang kita himpun, juga menurut siasat yang telah diaturnya, gerakan dapat dilakukan pada akhir bulan ini, kurang lebih 2 minggu lagi. Dia telah menentukan ke arah mana pasukan akan bergerak, dibagi menjadi berapa kelompok, dan kota mana yang akan diduduki sebagai landasan pertama untuk dijadikan benteng bagi gerakan selanjutnya. Maka sekarang juga kita harus mulai mempersiapkan pasukan kita dan menarik mereka semua ke sini, melatih mereka sambil menunggu siasat yang akan disampaikan sendiri oleh saudara Kulana pada malam bulan purnama 2 minggu lagi. Semua orang menyambut kabar ini dengan gembira, sementara itu secara diam-diam Hai Hai mencatat semua yang didengarnya dan dilihatnya. Mereka melanjutkan pesta malam itu dan kemudian terjadi kesibukan. Tentu saja yang bertugas mengumpulkan pasukan para pemberontak adalah pembantu-pembantu yang telah memperoleh kepercayaan dari Lam Hai Giamlo. Hai Hai dan Han Lojin yang merupakan orang baru,
belum menerima tugas melainkan disuruh memperkuat penjagaan di sarang mereka. Juga Qi Liong tidak bertugas keluar. Pemuda ini merupakan orang kepercayaan dan juga tangan kanan Lam Hai Giamlo yang diam-diam menyuruh Qi Liong untuk memasang mata mengamati kedua orang pembantu baru itu. Malam itu sangat dingin dan sunyi. Pek Eng sudah berada di dalam kamarnya, rebah di atas pembaringannya. Dia gelisah, pertemuannya dengan Hai Hai masih mendatangkan ketegangan di dalam hatinya, apalagi mengingat betapa tadi siang Hai Hai telah dituduh sebagai Ang Hongchu. Dia dapat merasakan betapa sakit rasa hati pemuda itu sehingga dia merasa kasihan. Ingin dia bertemu untuk bercakap-cakap dengan pemuda itu, namun hatinya merasa tidak enak apabila dia harus mencari kamar pemuda itu. Bagaimanapun juga dia tahu bahwa orang-orang seperti Qi Liong dan Ji Sunbi tampaknya belum percaya penuh kepadanya. Walaupun tidak berani secara berterang menentangnya karena Lam Hai Giamlo sangat menyayanginya sebagai murid dan bahkan anak angkat. Akan tetapi dia ingin sekali bertemu dengan Hai Hai, berbicara dengan dia dan bertanya akan maksud kunjungan pemuda itu ke tempat ini. Dia tak percaya bahwa Hai Hai ingin membantu Lam Hai Giamlo karena menginginkan imbalan jasa. Dia merasa yakin bahwa Hai Hai bukanlah seorang pemuda seperti itu. Karena gelisah, Pek Eng lalu keluar dari dalam kamarnya dan memasuki taman yang luas itu. Semenjak dia berada di situ, taman ini telah menjadi semakin terawat karena dia suka akan bunga-bunga. Bahkan Lam Hai Giamlo menuruti permintaannya untuk membangun sebuah pondok kecil yang dicat indah di dalam taman itu untuk tempat beristirahat di kala hawa sedang panasnya, di dekat kolam ikan emas. Hati Pek Eng yang gelisah menjadi sedikit lega sesudah dia keluar dari kamar dan hawa malam meniup wajahnya, bermain-main dengan rambutnya. Ketika dia berjalan menuju ke sebuah bangku, dia terkejut dan jantungnya berdebar lebih kencang saat melihat sesosok tubuh seorang lelaki duduk di atas bangku itu. Wajahnya tidak jelas karena lampu taman berada di belakangnya, tergantung pada batang pohon. Tentu Hai Hai, pikirnya dengan girang dan dia pun lalu menghampiri. Malam-malam begini melamun seorang diri. Pek Eng menghentikan tegurannya karena setelah pemuda itu menoleh, ternyata bukan Hai Hai yang ditemukan melainkan Qi Liong. Dia merasa kecelik dan malu, maka cepat disambungnya. Liongko, mengapa melamun seorang diri di sini? Gadis yang cerdik ini menyambung tegurannya sehingga tidak kentara bahwa tadi dia mengira bahwa pemuda itu adalah Hai Hai. Sim Qi Liong segera bangkit sambil tersenyum manis. Tidak tahukah engkau, Eng Mai, bahwa sudah lama sekali setiap malam aku duduk seorang diri di sini sambil melamun dan merindukan seseorang? Pek Eng tersenyum, kemudian tanpa malu-malu dia pun duduk di sudut bangku itu sambil menatap wajah Qi Liong yang sekarang tertimpa sinar lampu gantung yang tergantung di batang pohon dekat bangku. Agaknya engkau telah mempunyai seorang kekasih yang kau rindukan, Liongko? Pek Eng menggoda. Gadis ini memang berwatak lincah jenaka dan dia sudah agak akrab dengan Qi Liong yang memang pandai mengambil hati dan membawa diri. Sudah lama, Eng Mai, akan tetapi gadis pujaan hatiku itu hanya kusimpan saja di dalam hati, dan setiap malam kurindukan di bangku ini. Siapakah gadis itu, Liongko? Boleh aku mengenalnya? Engkau sudah mengenalnya dengan baik, Eng Mai. Gadis itu kini berada di sini. Di taman ini? Di mana? Siapa? Tidak jauh, di hadapanku, di sudut bangku ini. Engkaulah orangnya, Eng Mai. Engkaulah gadis yang kucinta, yang selalu kurindukan dan membuat aku tergila-gila. Tidak tahukah engkau? Seketika wajah Pek Eng berubah merah sekali. Dia merasa malu, kaget, dan juga marah. Sungguh tak disangkanya sama sekali bahwa pemuda ini akan membuat pengakuan cinta kepadanya. Liongko. Dia bangkit berdiri. Dengan cepat Qi Liong melangkah maju dan dengan lembut dia sudah memegang tangan Pek Eng sambil menjatuhkan diri berlutut di hadapan gadis itu. Eng Mai, kasihanilah aku yang akan hidup merana tanpa engkau di sisiku. Eng Moi, aku cinta padamu, Eng Moi. Dan dia menciumi tangan gadis itu. Pek Eng berdiri dengan mata terbelalak dan muka pucat, tubuhnya menggigil karena dia bingung sekali. Dia merasa kaget, juga terharu bercampur marah sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya dalam menghadapi pemuda yang mengaku cinta itu. Kedua kakinya gemetar. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara orang. Wah! Indah sekali bunga-bunga di taman ini. Di mana adanya Sim Kongcu? Katanya berada di taman ini, dan muncullah Han Lo Jin. Sementara itu Qi Liong sudah cepat-cepat bangkit berdiri dan melepaskan tangan Pek Eng. Ternyata betul engkau berada di sini, Sim Kongcu, kata Han Lo Jin dengan wajah berseri gembira. Kiranya Nona Pek Eng yang cantik jelita itu berada di sini juga? Han Lo Jin, ada urusan apakah engkau mencari aku? Qi Liong bertanya. Alisnya berkerut dan suaranya kaku, hatinya tak senang karena dia merasa terganggu sekali.
Padahal tadi Peng tidak menunjukkan perlawanan dan agaknya dia sudah hampir berhasil sebelum orang celaka ini muncul dan membuat kacau. Maaf, sebelum kita bicara sebaiknya kalau Nona P ini kembali ke kamarnya lebih dulu. Nona, malam sudah begini larut, kalau Nona masih berada di taman tentu akan membuat hati Bengcu merasa tidak tenteram. Sebaiknya kalau Nona kembali ke kamarmu agar aku dapat bercakap-cakap dengan Sim Kongcu. Peng baru sadar akan apa yang sudah terjadi, maka diam-diam dia merasa bersyukur dengan kemunculan orang itu. Tadi dia merasa seperti kehilangan semangat, dan kini dia melihat dengan perasaan ngeri betapa hampir saja dia terjerumus ke dalam jurang yang amat berbahaya. Ia mengangguk dan melangkah pergi dari situ tanpa banyak cakap lagi. Tentu saja hati Qiliong menjadi semakin kecewa dan marah terhadap orang tua ini. Akan tetapi tentu saja dia tak berani menyatakan ketidaksenangannya, bukan karena dia takut terhadap Han Lojin, melainkan dia khawatir kalau sampai Lam Hai Giam Lo tahu akan apa yang hendak dilakukannya terhadap Peng tadi. Kalau Bengcu tidak setuju dan marah kepadanya, tentu dia akan menghadapi kesulitan besar. Sesudah Peng keluar dari taman itu, Qiliong memandang tajam kepada Han Lojin, berusaha menelan kemarahannya dan hanya nampak kemarahan itu pada suaranya yang ketus dan kaku, tidak seperti biasanya di mana dia selalu lembut dan ramah. Nah, sekarang keluarkan isi hatimu, Han Lojin. Apakah urusan itu yang membuat engkau malam-malam begini mencari aku? Han Lojin bersikap tenang saja menghadapi kekakuan Qiliong ini. Aku tadi sudah minta penjelasan kepada Bengcu tentang keadaan kita, karena aku ingin mengetahui lebih jelas bagaimana kedudukan kita, bagaimana kekuatan kita dan apa pula rencana kita. Sebagai orang baru, aku tidak tahu apa-apa, sedangkan sebagai pembantu, tentu saja aku harus mengetahui semua itu. Akan tetapi Bengcu tadi menyuruh aku mencari dan menemuimu, Sim Kongcu, dan katanya engkau dapat menjelaskan semua itu kepadaku. Kiranya urusan begitu saja, Qiliong menoleh ke arah lenyapnya Peng dan merasa menyesal bukan main. Untuk urusan begitu saja dia terpaksa melepaskan calon korban yang sudah berada di depan mulut tadi, tinggal tubruk saja. Malam ini aku sedang malas, biarlah besok pagi saja aku memberi penjelasan itu kepadamu, Han Lojin. Han Lojin tersenyum lalu mengangguk. Begitu juga baik, Sim Kongcu. Selamat malam, dia melangkah pergi, akan tetapi baru beberapa langkah saja, dia berhenti dan menoleh. Ada satu hal lagi, Kongcu. Sebetulnya engkau harus berterima kasih kepadaku sehingga tidak terjadi sesuatu antara engkau dan Nona Peng, karena kalau Bengcu mengetahui, tentu akan terjadi malapetaka atas dirimu. Setelah berkata demikian Han Lojin berjalan keluar taman dan menghilang di dalam kegelapan malam. Qiliong tertegun, berdiri mematung dan mengepal kedua tinjunya. Kemudian pemuda ini mendengus. Berdebah, dia pun pergi meninggalkan taman, kembali ke dalam kamarnya. Tentu saja dia menjadi berhati-hati dan tak berani mencoba lagi untuk mengganggu dan merayu Peng setelah Han Lojin mengetahuinya. Siapa tahu orang baru itu melaporkan hal ini kepada Bengcu untuk mengambil hati. Dia harus berhati-hati sekali. Sementara itu Hai Hai sedang duduk di dalam kamarnya. Dia sudah cukup mendengar dan melihat banyak untuk bahan laporan kepada pemerintah. Dia harus bertindak cepat, pikirnya. Tidak ada waktu lagi untuk melapor ke kota raja, kepada Menteri Yang Tinghu. Dia akan melapor kepada benteng pasukan pemerintah yang terdekat mengenai rencana pemberontakan yang akan dimulai ketika terang bulan 2 minggu mendatang. Rencana pemberontakan itu harus dihancurkan. Dia perlu menghubungi para pendekar, akan tetapi dia tidak tahu mereka berada di mana. Teringatlah dia kepada Han Lojin. Orang itu mencurigakan sekali. Dia tidak yakin bahwa orang itu termasuk tokoh sesat yang hendak mencari keuntungan dengan membantu para pemberontak. Siapa tahu dia adalah seorang tokoh pendekar pula yang menyamar. Sebelum pasukan pemerintah menghancurkan pasukan pemberontak, lebih dahulu para tokoh sesat harus dibinasakan. Akan tetapi pasukan pemerintah baru bisa bergerak kalau pasukan pemberontak yang jumlahnya kurang lebih 1.000 orang itu sudah berkumpul di dataran Yunan. Tok tok tok, daun pintu kamarnya diketuk orang dari luar, perlahan saja. Dia terkejut bukan oleh ketukan itu, akan tetapi karena sama sekali dia tidak mendengar langkah orang di luar pintu. Jika langkah orang biasa sudah pasti akan didengarnya. Jelas bahwa yang datang mengetuk daun pintu itu tentu orang yang berkepandaian tinggi. Siapa di luar? Tanyanya tanpa bangkit dari tempat duduk. Aku, saudara muda Tang Hai, bukalah pintu, aku Han Lojin ingin bicara denganmu, kata suara itu dari luar pintu. Berdebar rasa jantung dalam dada Hai Hai. Baru saja dia memikirkan tentang orang ini. Benarkah dia seorang pendekar yang bertugas sama dengan dia? Kalau memang benar, betapa beraninya mendatangi kamarnya begitu saja, tentu akan menimbulkan kecurigaan.
Hai Hai tahu bahwa diam-diam Lam Hai Giamlo belum percaya kepada mereka berdua dan tentu selalu memasang mata-mata untuk mengamati mereka. Mungkin Sim Ki Leong mata-mata itu, atau para anggota Kui Kopang atau Pek Lian Kau. Dan teringat dia akan kelihayan orang ini. Tidak mudah baginya untuk mengalahkannya. Bagaimana kalau dengan ilmu sihir? Belum dicobanya, kekuatan sihirnya tidak selalu dapat diandalkan. Apabila bertemu lawan yang tangguh dan memiliki daya tahan terhadap sihir, seperti mendiang Kyubue Tokli nenek buruk itu, maka kekuatan sihirnya tidak akan ada artinya. Akan tetapi boleh dia coba, pikirnya sambil bangkit dari kursinya dan membuka daun pintu. Dia telah mempersiapkan diri, mengerahkan kekuatan sihirnya pada saat membuka pintu. Begitu daun pintu terbuka dan Hai Hai berhadapan dengan Han Lo Jin, dia menatap tajam di antara kedua alis orang itu dan berkata dengan suara yang menggetar penuh wibawa. Aku bukan Hai Hai, aku Sim Ki Leong. Jelas kelihatan betapa wajah Han Lo Jin tertegun kaget, matanya terbelalak dan mulutnya tergagap. Sim, Kongcu. Dia menggunakan 3 jari tangan kirinya untuk menekan dahi di antara kedua alisnya, lalu memandang lagi dan kini wajahnya tersenyum lebar. Wah, saudara Tang, jangan main-main. Hampir saja kukira benar, akan tetapi baru saja aku bertemu Sim Kongcu di taman. Agaknya engkau memang suka bermain sulap, ya? Dan tahulah Hai Hai bahwa orang ini memang tangguh. Begitu terpengaruh sihirnya, Han Lo Jin tadi sudah berhasil memunahkan kekuatan sihirnya dengan menekan antara kedua alis matanya dengan 3 jari tangan kiri. Dia melihat betapa orang itu membawa sebuah guci arak, maka semakin heranlah dia untuk apa orang ini datang kepadanya membawa guci arak. Han Lo Jin, ada keperluan apakah maka malam-malam begini engkau datang berkunjung kepadaku? Diam-diam dia merasa heran, orang ini bersama dia baru saja diterima di situ sebagai sekutu, dan malam pertama ini Han Lo Jin sudah berkeliaran di tempat orang. Hahaha, karena aku suka padamu, karena aku kagum padamu. Engkau masih begini muda, akan tetapi sudah amat lihai. Aku berkunjung untuk bicara dan untuk menyatakan rasa kagumku, mengajakmu minum-minum untuk mempererat perkenalan antara kita. Di dalam Lian Butia tadi engkau sama sekali tidak menghargaiku, malah secara seenaknya telah menuduh aku Ang Hongcu, kata Hai Hai mendongkol. Hehe. Karena engkau memang pantas menjadi Ang Hongcu yang tersohor itu. Tidak sudi, tersohor jahat, apa gunanya? Hahaha, saudaraku yang baik. Bukankah di sini sedang berkumpul banyak orang yang bergelimang kejahatan? Ataukah engkau adalah seorang yang menentang kejahatan, dan kalau benar demikian, mengapa berada di sini? Berkata demikian, Han Lo Jin melangkah masuk. Bolehkah aku masuk ke dalam? Aku hanya ingin menyuguhkan arak istimewa ini untuk memberi selamat dan menyatakan rasa kagumku. Ucapan Han Lo Jin tadi mengejutkan hati Hai Hai. Orang ini sungguh berbahaya. Agaknya dia menaruh curiga kepadaku dan mengira bahwa aku adalah seorang dari golongan lain yang menentang para tokoh sesat, pikir Hai Hai. Kalau benar demikian, celakalah, akan tetapi dia akan berpura-pura tidak mengerti dan ingin melihat perkembangannya. Masuk dan duduklah, Han Lo Jin, katanya mempersilakan. Keduanya duduk dipisahkan meja kecil, di atas 2 buah kursi yang berada di kamar itu. Nah, katakan, Han Lo Jin, apa keperluanmu? Hehe, telah kukatakan tadi, aku ingin mempererat perkenalan dan ingin menyuguhkan arak ini. Ketahuilah, kawan, arak ini adalah arak simpanan, sudah berumur ratusan tahun, keras dan harum bukan main. Nah, aku ingin supaya engkau menemaniku menghabiskan arak yang hanya tinggal beberapa cawan ini. Apakah di sini ada cawan? Kebetulan di setiap kamar tamu memang disediakan poci teh dan beberapa buah cawan. Hai Hai mengambil 2 buah cawan lantas dia bersikap waspada. Akan tetapi Han Lo Jin menuangkan arak dari dalam guci ke dalam 2 buah cawan kecil itu. Arak itu berwarna kekuningan seperti emas, dan mengeluarkan aroma yang sangat harum semerbak seperti bunga. Saudara Tang Hai, mari kita minum sebagai tanda kagumku kepadamu, kata Han Lo Jin sambil mengangkat cawan araknya. Hai Hai mengikutinya dan melihat betapa Han Lo Jin minum araknya, dia pun tidak curiga lagi sehingga dia pun minum arak itu. Manis dan enak rasanya, tidak begitu keras, namun hangat memasuki perutnya. 2 cawan lagi mereka minum sehingga guci itu menjadi kosong dan Han Lo Jin kelihatan gembira bukan main. Bagus, engkau memang seorang pemuda yang sangat hebat, Hai Hai. Aku suka sekali padamu. Sekarang aku pamit, aku ingin tidur di kamarku. Orang itu bangkit dan agak terhuyung. Hai Hai ingin mentertawakan karena baru minum 3 cawan saja orang ini sudah terlihat mabuk. Akan tetapi ketika bangkit berdiri dia pun terkejut karena kepalanya terasa agak berat, akan tetapi begitu nyaman rasanya.
Apakah dia pun mabuk hanya karena minum 3 cawan saja? Kalau begitu, Ara itu bekerja secara halus namun keras bukan main. Tapi, urusan apakah yang sebetulnya hendak kau bicarakan, Han Lojin? Aku, hehehe, tidak ada apa-apa. Aku melihat Sim Kongcu di taman. Hehehe, dia sedang merayu Nona Pek Eng. Hampir saja Nona Pek Eng jatuh ke dalam rayuannya. Akan tetapi, hehe, aku muncul menggagalkannya. Orang muda, engkau kakak angkat Nona Pek Eng, bukan? Sebaiknya sekarang juga engkau memperingatkan dia sebelum terlambat. Setelah berkata demikian, Han Lojin meloncat keluar dan menghilang dalam kegelapan malam. Hai Hai merasa terkejut sekali, juga marah. Jahanam Kiliong itu, dia menduga keras bahwa Kiliong adalah Chiang Kiliong, murid Pulau Teratai Merah seperti yang diceritakan Kui Hong kepadanya itu. Dia harus memperingatkan Pek Eng, benar juga anjuran Han Lojin itu. Hai Hai lalu keluar dari kamarnya, menutupkan daun pintu dan merasa betapa tubuhnya ringan dan perasaannya nyaman sekali. Arak itu sungguh ampuh, pikirnya, kagum. Arak yang sudah tua sekali dan memang sangat hebat. Dia tahu di mana kamar Pek Eng. Hal ini sudah diperhatikannya tadi karena memang dia ingin mempelajari semua letak kamar para penghuni sarang pemberontak itu. Dia harus memperingatkan Pek Eng, akan tetapi juga tidak boleh dilihat orang lain. Tidak baik kalau dia memasuki kamar seorang gadis, sungguh pun tidak ada maksud buruk. Sebaiknya dia memanggil Pek Eng keluar. Eng Mai, bisiknya dari luar jendela kamar gadis itu. Dilihatnya lampu masih bernyala dalam kamar itu, tanda bahwa Pek Eng belum tidur. Ini aku. Hai Hai, Haiko, terdengar suara gadis itu. Pest, keluarlah, kutunggu di dalam taman, aku mau membicarakan hal penting, kata pula Hai Hai. Baik, Haiko. Mereka bertemu di dekat pondok, tempat yang cukup sunyi dan juga gelap karena sinar lampu di depan pondok itu terhalang oleh pohon. Ada apakah, Haiko? Tanya Pek Eng sambil menghampiri pemuda itu, lalu berdiri dekat sekali dengan Hai Hai karena Pek Eng masih merasa ngeri bila mana teringat mengenai pengalamannya dengan Kiliong tadi. Eng Mai? Hai Hai tergagap dan sejenak pemuda ini memejamkan matanya. Ia merasa aneh sekali. Jantungnya berdebar kencang, hidungnya menangkap keharuman yang keluar dari rambut dan pakaian Pek Eng. Engkau harus berhati-hati terhadap rayuan Kiliong. Haiko, kau sudah tahu? Tidak, aku tidak akan jatuh oleh rayuannya. Aku tidak cinta kepadanya. Haiko, dan gadis itu makin mendekat karena heran melihat betapa tubuh Hai Hai agak gemetar seperti kedinginan. Hei Kio, engkau kenapakah? Tanya Pek Eng sambil memegang lengan Hei Hei. Akan tetapi sentuhan ini membuat Hai Hai tiba-tiba seperti menjadi gila. Dan merangkul, mendekap dan menciumi pipi dan bibir Pek Eng. Tentu saja Pek Eng terkejut bukan main, sampai dia menjadi gelagapan. Haiko, Hai? Gadis itu tidak dapat melanjutkan lagi karena Hai Hai sudah memondong tubuhnya, terus menciuminya. Karena semenjak pertemuan pertama dahulu di sudut hati gadis ini memang sudah jatuh cinta kepada Hai Hai, maka akhirnya runtuhlah pertahanan batin Pek Eng dan dia pun bukan hanya manda saja, bahkan balas merangkulkan lengannya pada leher Hai Hai. Haiko, keluhnya dan dia memejamkan mata ketika dipondong dan dibawa oleh Hai Hai memasuki pondok itu. Dengan kakinya Hai Hai mendorong pintu pondok hingga terbuka, lalu masuk ke dalam pondok yang gelap akibat lampunya memang tidak dinyalakan itu, dan menghampiri dipan kayu yang terdapat di dalam pondok. Eng Moi, Haiko. Akan tetapi, ketika mereka sudah rebah di atas dipan sambil berpelukan dan berciuman, ketika Pek Eng sudah terengah-engah dan pasrah bagaikan mabuk, tiba-tiba kesadaran Hai Hai menembus kabut yang tadi menyelimuti batinnya. Keadaan mabuk yang sangat aneh dan mendatangkan rangsangan birahi yang amat hebat itu kini dapat nampak oleh kesadarannya. Maka dia pun mengeluh, tiba-tiba melepaskan rangkulannya dan meloncat turun dari pembaringan. Hei Kio, Eng Moi, apa yang kita lakukan ini? Dan Hai Hai teringat semuanya, lalu dengan geram tertahan dia pun melompat keluar dari pondok itu. Pek Eng masih berada di atas dipan dan gadis ini terisak. Baru saja bayangan Hai Hai berkelebat keluar dan lenyap di dalam kegelapan, nampak pula bayangan sesosok tubuh manusia memasuki pintu pondok dan dia menutupkan pintu dari dalam. Haiko, Pek Eng mengeluh dan merintih panjang. Selanjutnya pondok itu sunyi senyap. Kesunyian yang menghanyutkan, kesenyapan yang penuh dengan pengaruh setan dan iblis, yang membuat manusia lupa tentang segalanya, lupa akan kesadarannya, dan lupa untuk membayangkan akibat-akibat dari perbuatannya di malam yang menghanyutkan itu. Dalam kegelapan malam itu, remang-remang terlihat sesosok bayangan keluar dari dalam pondok kemudian meloncat ke balik batang pohon, lenyap seperti setan. Tak berapa lama kemudian nampak bayangan lain keluar dari dalam pondok,
Menahan isak dan bayangan yang kedua ini adalah Pek Eng yang terhuyung-huyung meninggalkan taman, kembali ke kamarnya sambil menangis lirih. Bersambung ke bab 76. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.